Bapak Ibu, coba bayangkan sejenak. Tidur nyenyak 8 jam penuh tanpa sekalipun terbangun di tengah malam. Tidak ada lagi ritual berjalan gontai ke kamar mandi. Tidak ada lagi rasa takut terpeleset di tangga saat mata masih setengah terpejam. Tidak ada lagi pasangan yang ikut terbangun karena kita harus bolak-balik ke toilet. Hanya tidur yang tenang, nyaman, dan ketika bangun pagi, tubuh terasa segar seperti muda kembali. Kedengarannya indah sekali bukan? Tapi mungkin di hati Bapak Ibu terlintas, itu mustahil. Mana mungkin di usia seperti ini bisa tidur nyenyak tanpa gangguan? Tunggu dulu, jangan buru-buru berputus asa, karena justru itulah yang akan kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan umur dalam hari-hari meniti jalan usia emas dengan tubuh yang mulai menua. Bertemu kembali dengan saya Dr. Aiswah Dahlan di channel Nasihat Dokter. Sebelum kita mulai mengulas masalah-masalah kesehatan yang Bapak dan Ibu alami, bagi yang baru bergabung silahkan pencet tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah, agar Bapak dan Ibu selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi video tips-tips kesehatan lanjut usia dari saya. Oh iya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar dari mana Bapak Ibu berasal, agar saya dapat mengetahui seberapa jauh tips-tips kesehatan dari channel Nasihat Dokter dapat tersebar dan bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya. Sekarang izinkan saya bertanya, sudah berapa lama Bapak Ibu tidak tidur nyenyak semalaman? Tidur yang benar-benar nyenyak dari malam hingga pagi, tanpa harus terbangun satu kali pun untuk ke toilet? Kalau saya lihat dari pengalaman pasien-pasien saya, rata-rata jawabannya adalah, sudah lupa dok. Bahkan ada yang sambil tersenyum pahit, seolah-olah tidur nyenyak itu hanyalah kenangan masa muda. Bapak Ibu yang saya hormati, saya paham betul rasanya. Bayangkan baru saja mata terpejam 1 jam, tiba-tiba rasa ingin pipis muncul. Mau tidak mau, kaki harus melangkah menuju kamar mandi. Setelah itu coba tidur lagi, tapi pikiran sudah melayang kemana-mana. Akhirnya butuh waktu lama untuk kembali tertidur. Baru tertidur jam 2 terbangun lagi. Begitu seterusnya sampai fajar menyingsing. Kenapa ini apa yang terjadi di pagi harinya? Tubuh bukannya segar tapi malah remuk. Kepala pusing, badan pegal, mood kacau, aktivitas seharian pun jadi tidak optimal. Mau mengaji mengantuk, mau bermain dengan cucu, tenaga tidak ada. Mau ikut pengajian, kepala berat. Hidup jadi setengah-setengah, karena malam yang seharusnya dipakai untuk istirahat, malah habis untuk bolak-balik toilet. Yang lebih memprihatinkan, perjalanan ke kamar mandi di tengah malam itu penuh risiko. Banyak pasien saya yang hampir jatuh terpeleset, karena berjalan dalam kondisi setengah sadar. Apalagi kalau rumah bertingkat, harus turun tangga saat lutut sudah tidak sekuat dulu. Satu kesalahan langkah saja bisa fatal. Dan itu semua hanya karena kandung kemih yang terlalu sering memberi alarm palsu. Saya yakin di antara Bapak Ibu yang menonton sekarang, ada yang sedang mengangguk-angguk karena merasa mengalami hal yang sama. Jangan khawatir Bapak Ibu tidak sendirian. Jutaan lansia di Indonesia menghadapi masalah serupa. Pertanyaannya, apakah ini memang takdir yang harus diterima? Atau masih ada cara untuk memperbaikinya? Izinkan saya bercerita tentang seorang pasien saya, Pak Sutrisno. Beliau berusia 72 tahun, seorang pensiunan guru matematika dari Yogyakarta. Orangnya disiplin, teratur, dan selama hidupnya tidak pernah main-main dengan kesehatan. Namun meskipun gaya hidupnya rapi, beliau datang ke saya dengan wajah penuh kelelahan. Katanya, dok, saya ini rasanya seperti zombie. Malam tidak bisa tidur, siang mengantuk, hidup sih hidup, tapi rasanya tidak benar-benar hidup. Saya tanya lebih lanjut, ternyata setiap malam beliau harus bangun 5-6 kali untuk pipis. Istrinya pun ikut terganggu, karena setiap kali suaminya bangun, ia juga terbangun. Bahkan 6 bulan terakhir mereka terpaksa tidur di kamar terpisah. Bayangkan, pasangan yang sudah menikah puluhan tahun, harus tidur sendiri-sendiri hanya karena masalah sering buang air kecil. Pak Sutrisno bercerita, istrinya sering saya lihat menangis diam-diam, karena merasa lelah ikut terbangun. Setiap malam, hubungan harmonis mereka yang sudah terjaga puluhan tahun jadi terganggu. Padahal kesehatan bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal hati dan keluarga. Dan yang membuat saya tersentuh, Pak Sutrisno mengatakan, dok, saya sudah mencoba berbagai macam obat, dari resep dokter sampai jamu tradisional. Prostat saya memang sedikit membesar, tapi kata dokter urolog masih normal untuk usia saya. Tapi tetap saja saya harus bolak-balik kamar mandi. Saya capek dok, istri saya juga capek. Bapak Ibu, mungkin kisah Pak Sutrisno ini juga adalah kisah Bapak Ibu di rumah. Betapa sering kita merasa tidak berdaya menghadapi tubuh kita sendiri.
Betapa frustrasinya ketika sudah mencoba berbagai cara, tapi hasilnya nihil. Tapi ingat, tidak ada masalah tanpa solusi. Dan justru dari kesederhanaanlah solusi itu sering datang. Ketika mendengar cerita Pak Sutrisno, saya tahu beliau butuh solusi yang sederhana, alami, dan bisa langsung dipraktikkan tanpa harus menambah beban pikiran. Maka saya katakan dengan tenang, Pak, masalah Bapak ini memang kompleks. Tapi justru solusinya sangat sederhana. Beliau menatap saya penuh harap, lalu bertanya, "Apa itu, Dok? Obat baru lagi kah?" Saya tersenyum dan berkata, "Bukan obat, Pak. Cukup dengan 2 buah saja, yang mungkin sudah sering Bapak lihat di pasar, pisang dan ceri." Awalnya beliau terdiam, lalu tertawa kecil sambil menggeleng. "Ah, Dok, masa iya masalah saya yang sudah bertahun-tahun? Ini bisa selesai hanya dengan makan buah?" Saya memahami keraguannya. Wajar, karena beliau sudah mencoba berbagai macam cara. Dari obat resep dokter, suplemen, bahkan ramuan tradisional. Semuanya hanya memberikan efek sementara, tidak pernah benar-benar tuntas. Maka saya jelaskan lebih lanjut bahwa 2 buah ini memiliki nutrisi alami yang spesifik, bekerja pada akar masalah yang beliau alami, kandung kemih yang terlalu sensitif, dan hormon tidur yang berkurang drastis. Saya menegaskan lagi, "Pak, tubuh kita ini sebenarnya sangat pintar. Dia hanya butuh bahan baku yang tepat untuk bisa bekerja sebagaimana mestinya. Pisang dan ceri bukan sekadar buah, tapi keduanya adalah sumber nutrisi yang bisa membantu tubuh Bapak kembali menemukan keseimbangannya." Saya sarankan beliau mengonsumsi 1 pisang matang ukuran sedang dan segenggam ceri, atau jika sulit mendapat ceri segar bisa diganti dengan segelas jus ceri tanpa gula tambahan 1-2 jam sebelum tidur. Beliau masih tampak skeptis, tapi akhirnya berkata, "Baiklah, Dok, saya akan coba. Kalau memang tidak berhasil, ya paling tidak saya sudah makan buah, kan tidak ada ruginya." Saya tersenyum mendengar kalimat itu. Betul sekali. Apa yang beliau katakan adalah kunci. Tidak ada ruginya mencoba. Kalaupun tidak ada efek besar, tubuh tetap mendapat manfaat dari nutrisi buah yang sehat. Hasilnya sungguh mengejutkan. 3 hari kemudian beliau kembali dengan wajah lebih segar. "Dok, biasanya saya bangun 5 kali semalam. Tapi sejak coba pisang dan ceri, saya hanya bangun 2 kali saja. Rasanya badan jauh lebih ringan. Istri saya juga bahagia, akhirnya bisa tidur nyenyak lagi." Seminggu kemudian, jumlah bangunnya berkurang lagi menjadi hanya sekali. Bayangkan betapa besar perubahannya hanya dengan langkah sederhana. Bukan obat mahal, bukan prosedur medis yang rumit, tapi sekadar buah alami. Sekarang mari kita bahas, kenapa pisang dan ceri bisa memberikan efek sebesar itu. Jangan khawatir, saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Pertama, pisang. Buah ini mengandung magnesium dan kalium dalam jumlah yang cukup tinggi. Magnesium dikenal sebagai mineral penenang alami. Ia bekerja dengan cara melemaskan otot, termasuk otot kandung kemih yang sering terlalu tegang pada lansia. Jadi kalau kandung kemih Bapak Ibu ibarat balon yang terlalu sensitif, magnesium membuat balon itu lebih rileks. Tidak gampang panik, tidak langsung mengirim alarm palsu. Sementara itu kalium membantu mengatur sinyal saraf antara kandung kemih dan otak. Jadi pesan yang dikirim ke otak menjadi lebih akurat, tidak lagi berlebihan. Selain itu pisang juga mengandung triptofan, yaitu asam amino yang merupakan bahan baku serotonin. Serotonin inilah yang kemudian diubah tubuh menjadi melatonin, hormon tidur. Jadi pisang tidak hanya menenangkan kandung kemih, tapi juga membantu tubuh lebih siap untuk tidur nyenyak. Kedua, ceri. Buah kecil ini ternyata adalah sumber alami melatonin yang sangat baik. Tahukah Bapak Ibu setelah usia 60 tahun, produksi melatonin dalam tubuh menurun drastis, hingga hanya 20% dibanding masa muda? Itulah sebabnya tidur menjadi sulit meskipun tubuh sudah lelah. Ceri membantu mengisi kembali kekurangan itu. Dengan mengonsumsi ceri sebelum tidur, tubuh mendapatkan pasokan melatonin alami yang akan memberi sinyal ke otak, sekarang waktunya tidur. Jika pisang kita ibaratkan sebagai pemain bass yang menstabilkan irama musik, maka ceri adalah konduktor yang mengatur seluruh orkestra. Pisang menenangkan tubuh dari dalam, ceri memberi aba-aba agar tubuh masuk ke fase tidur yang dalam dan berkualitas. Keduanya bekerja sama dengan indah, saling melengkapi, menciptakan harmoni yang sebelumnya hilang. Inilah mengapa saya tidak menyarankan hanya pisang saja atau hanya ceri saja. Keduanya harus bekerja bersama, karena pisang menyiapkan tubuh, sementara ceri memberi perintah agar tidur dimulai. Kombinasi sederhana ini mampu mengubah malam yang penuh, gangguan menjadi malam yang tenang, penuh istirahat dan penuh pemulihan. Bukan hanya Pak Sutrisno yang merasakan manfaat ini. Banyak pasien saya dari berbagai daerah di Indonesia yang sudah mencoba dan memberikan kesaksian serupa. Bu Aminah, 68 tahun dari Bandung, bercerita, "Dok, dulu saya hampir putus asa. Setiap malam bangun sampai 7 kali.
badan jadi lemas, dan saya tidak bisa lagi ikut pengajian subuh. Tapi sejak rutin makan pisang dan ceri, saya bisa tidur dari jam 10 malam sampai subuh. Rasanya seperti dapat umur kedua. Sekarang saya bisa bangun dengan segar dan kembali ikut kegiatan di masjid. Pak Ahmad, 71 tahun dari Makassar, awalnya juga tidak percaya. Tapi setelah mencoba selama seminggu, beliau berkata, "Dok, saya baru sadar kalau selama ini saya cuma merem, bukan benar-benar tidur. Setelah makan pisang dan ceri, saya bisa bermimpi lagi. Bangun pagi badan enteng, tidak ada pegal-pegal. Saya sampai kaget, karena sudah puluhan tahun tidak pernah tidur senyaman ini." Bu Siti, 70 tahun dari Surabaya, punya masalah berbeda, kram betis yang selalu muncul di tengah malam. Katanya, suami saya sampai bosan dipanggil tengah malam hanya untuk pijat betis saya. Tapi sejak saya makan pisang dan ceri, kram itu hilang total. Sekarang saya bisa tidur nyenyak tanpa drama di tengah malam. Ada juga Pak Budi, 73 tahun dari Palembang, seorang atlet sepeda veteran. Dulu, setiap selesai bersepeda malam, kakinya selalu kram di tengah tidur. Setelah saya sarankan pisang dan ceri, beliau bercerita, "Dok, sekarang saya malah bangun segar dan siap gowes lagi pagi harinya. Saya benar-benar merasa muda kembali." Testimoni-testimoni ini bukan kebetulan, bukan sugesti, tapi hasil nyata dari nutrisi yang bekerja sesuai hukum alam. Tubuh kita memang diciptakan luar biasa, dan kalau diberi bahan bakar yang tepat, ia akan memperbaiki dirinya sendiri. Sahabat lansia sehat, izinkan saya menutup dengan sebuah pesan penting. Jangan pernah percaya bahwa usia tua harus identik dengan penderitaan. Memang benar, menua itu pasti. Tapi sehat, bahagia, dan tidur nyenyak adalah pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Malam ini jangan tunda lagi. Cobalah mulai dari langkah sederhana. Makan 1 buah pisang matang ukuran sedang, ditambah segenggam ceri atau segelas jus ceri, 1-2 jam sebelum tidur. Rasakan sendiri perbedaannya dalam 3-7 hari. Tidak perlu menunggu lama, karena tubuh akan langsung merespons begitu mendapatkan nutrisi yang tepat. Bayangkan 2 minggu dari sekarang, Bapak Ibu bisa bangun jam 5 pagi dengan segar. Tidak ada lagi kantung mata, tidak ada lagi pegal-pegal. Sholat subuh bisa lebih khusyuk, sarapan dengan lahap, dan masih punya tenaga untuk bercengkrama dengan cucu. Itu bukan mimpi. Itu bisa menjadi kenyataan. Dan ingat, kesehatan Bapak Ibu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga. Ketika Bapak Ibu sehat, pasangan tidur nyenyak, anak-anak tidak lagi khawatir, cucu-cucu pun senang karena punya kakek nenek yang penuh energi. Satu perubahan sederhana bisa memberikan dampak besar bagi seluruh rumah tangga.